Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raiza Salsabila akan mempresentasikan materi sintesis gugus aldehid dan keton yang bereaksi obat. Jadi di sini saya memilih obat ketoprofen. Bisa dilihat di sini gugusnya terdapat keton. Jadi, awal terbentuknya gugus keton pada obat ketoprofen dimulai dengan molekul bahan awal yang mengandung gugus karboksilat seperti asam benzoat. Kemudian, reaksi kimia dilakukan untuk mengubah gugus karboksilat ini menjadi gugus keton. Dalam kasus ketoprofen, reaksi ini melibatkan metil keton atau 2-butanol sebagai senyawa yang mengandung gugus keton yang kemudian terlibat dalam sintesis obat melalui serangkaian langkah kimia yang kompleks. Jadi sintesis kimia ketoprofen ini melibatkan reaksi antara asam benzoat dengan senyawa yang mengandung gugus keton seperti 2-butanol atau metil keton dalam keberadaan katalis. Salah satu metode yang umum digunakan adalah reaksi Friedel-Crafts, di mana asam benzoat ini direaksikan dengan metil keton dalam keberadaan asam toluen sulfonat sebagai katalis. Jadi reaksi ini menghasilkan asam ketoprofen yang kemudian diubah menjadi bentuk obat yang sesuai dengan proses-proses lanjutan seperti pemurnian dan pengolahan. Eh, untuk Katro dan Naifa, apakah ada yang ditanyakan? Saya ingin bertanya kepada Raiza, bagaimana sifat kelarutan ketoprofen setelah keton disintesis pada obat tersebut? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Katro. Jadi, setelah gugus keton ditambahkan ke molekul asalnya dalam sintesis obat ketoprofen ini, sifat kelarutan obat mungkin mengalami perubahan, tergantung pada struktur keseluruhan molekul. Secara umum, penambahan gugus keton dapat mempengaruhi kelarutan obat dalam pelarut tertentu. Jadi ketoprofen ini bisa larut dalam pelarut organik seperti etanol, metanol, dan asetonitril. Penambahan gugus keton ini dapat mempengaruhi interaksi antar molekul dan kekuatan intermolekul dalam sistem, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kelarutan obat dalam pelarut tersebut. Namun perubahannya tuh nggak terlalu signifikan, karena gugus keton ini memiliki sifat kelarutan yang mirip dengan gugus karboksilat yang sudah ada sebelumnya dalam struktur molekul. Baik, apakah sudah jelas? Baik, terima kasih Raiza. Baik, apakah ada yang bertanya lagi? Saya Salsa Naifa ingin bertanya, mengapa asam petoluen sulfonat ini dipilih sebagai katalis dalam reaksi dan apa peran katalis tersebut dalam mempercepat reaksi dan meningkatkan hasil dari sintesisnya? Baik, jadi asam petoluen sulfonat ini dipilih sebagai katalis dalam reaksi ini tuh karena memiliki sifat asam yang kuat dan larut dalam pelarut organik yang umum digunakan dalam sintesis organik seperti asetonitril atau diklorometana. Buat peran katalis tersebut itu hmm, ada aktivasi gugus reaktif. Asam petoluen sulfonat dapat mengaktifasi gugus reaktif dalam molekul substrat seperti gugus karboksilat pada asam benzoat. Hal ini mempercepat terjadinya reaksi antara asam benzoat dan metil keton. Lalu ada pembentukan intermediat reaktif. Katalis tersebut dapat membentuk intermediat reaktif yang memfasilitasi proses reaksi seperti pembentukan intermediat karbokation dari asam benzoat. Ada stabilisasi intermediat. Jadi asam petoluen sulfonat juga dapat membantu dalam menjaga stabilitas intermediat yang terbentuk selama reaksi. Jadi dengan demikian penggunaan asam petoluen sulfonat sebagai katalis itu membantu meningkatkan kecepatan reaksi, mengarahkan selektivitas reaksi ke arah produk yang diinginkan, dan meningkatkan hasil sintesis obat ketoprofen secara keseluruhan. Baik, Naifa, apakah sudah jelas? Sudah jawab, terima kasih Reza. Menjawab pertanyaannya. Baik, sekian presentasi dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.